Itu milih orang tua. Oke, selamat siang Pak Ibu. Om Swastiastu. Salam Kemasati. Terima kasih saya ucapkan Pak Ibu atas waktu sudah berkenan hadir pada diseminasi kali ini, yaitu diseminasi kalian tentang modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah. Oke, sebelum dia lanjut, saya bercerita sedikit. Nah, ini adalah program dari program guru penggerak. Ya, oke. Jadi di sini sebenarnya dalam CGP juga ada 10 modul Pak Ibu. Ini baru modul keempat. Nah, di modul keempat ini yang diminta untuk mendiseminasikan atau membagikan praktek baik tentang budaya positif di sekolah. Nah, disclaimer gitu pun yang juga masih tahap belajar, bukan ahli dalam bidangnya, bukan paham sekali, paham betul dengan ini, tapi dia mencoba berbagi apa yang dia dapatkan selama kurang lebih 2 bulan ini. Oke, jadi modul 1.4 ini yang pelajari selama 2 minggu Pak Ibu. Nah, cuma yang di sini akan berusaha membagikan dalam meringkas dalam waktu 1 jam caranya. Oke, nah semoga nanti kedepannya kita bisa sedikit tidaknya nyantol lah apa sih budaya positif di sekolah gitu. Oke, jadi sebelum yang lanjut juga sebenarnya awal-awal yang mengikuti program guru penggerak ini yang di sini banyak sekali yang tidak pahami. Setelah saya pelajari ternyata saya keliru selama ini, saya menjadi guru itu keliru. Ternyata saya salah selama ini. Setelah dipelajari, makin yakin ternyata saya tidak cocok jadi guru Pak Ibu. Jadi ternyata sulit sekali sebenarnya kalau kita ingin menjalankan program atau menjalankan diri sebagai guru, sangat sulit sekali. Tapi yang percaya sesulit apapun itu kita pelajari. Oke, mungkin tahap progresnya aja sedikit berbeda Pak Ibu. Jadi ini kita mulai dengan budaya positif Pak Ibu. Oke. Ya. Nah, jadi ada salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat. Mungkin Bapak Ibu guru yang sudah pernah membuka modul PMM ataupun sering mengikuti pelatihan kurikulum merdeka gitu. Jadi salam ini sering kita dengarkan. Dan salam dan bahagia. Kenapa salam dan bahagia Pak Ibu? Kenapa tidak selamat pagi saja? Kenapa tidak selamat siang dan siang? Nah, salam dan bahagia ini dicetuskan berdasarkan dari mungkin ini. Nah, Bapak Ibu tahu siapa beliau? Iya, Kenal sama beliau? Tidak kenal. Saya tidak kenal, tapi tahu. Oke. Nah, jadi beliau lah yang seperti kita tahu adalah Bapak pendidikan. Nah, jauh sebelum kita lahir juga. Saya mungkin saya belum lahir, beliau sudah mendalami tentang pendidikan Bapak Ibu. Nah, jadi Ki Haji Dewantara ternyata sebelum saya mempelajari tentang filosofi beliau, saya sebagai guru, awal saya sebagai guru adalah saya ingin menginginkan murid saya itu pintar. Saya belajar, saya ngajarin anak itu supaya anak itu bisa. Saya mentransfer ilmu dari A sampai Z supaya anak itu paham. Ternyata setelah dipelajari dari modul ke modul, menurut beliau, menurut filosofi beliau ini yang sarankan. Nah, jadi tujuan pendidikan sebenarnya bukan hanya mentransfer ilmu Pak Ibu. Pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini ditekankan mencapai keselamatan dan kebahagiaan Pak Ibu. Nah, jadi kita mengajari anak itu mereka sesuai kodratnya. Ada anak yang bisa pintar matematikanya, gitu. Ada anak yang bodoh matematika tapi penjelasannya kuat. Atau ada anak yang kejauhannya lemah, bahasa Bali bagus. Nah, sesuai kodratnya anak itu beda-beda. Kita tidak bisa menyamakan anak tersebut A dengan B sama, B dengan C sama, nggak bisa. Nah, jadi intinya pada saat kita melakukan pendidikan atau pengajaran, kita berusaha mendidik, mentransfer ilmu itu salah satu aja nih. Selain mentransfer ilmu itu, kita juga berusaha agar anak itu nyaman, bahagia dan selamat dalam belajar. Bisa saja kita mengajari anak, pintar anaknya, tapi pada dalam hatinya dia nggak bahagia. Oh, saya bisa matematika tapi dia nggak senang sebenarnya.
oh saya ini tapi saya tidak suka. Seperti itu. Oke, baik oke. Jadi tujuan sebenarnya pendidikan itu untuk mencapai anak itu keselamatan dan kebahagiaan. Maka ada pesan atau ada salam dan bahagia. Salam itu lebih identik ke selamat. Nah, jadi kita menginginkan anak kita tuh setelah mendapatkan pendidikan dari kita tuh mereka bisa selamat dan bahagia. Oke, baik untuk dirinya sendiri maupun dalam masyarakat. Baik, kita lanjut Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah, jadi mungkin budaya positif, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar nih budaya positif ini kenapa ini? Nah, mungkin bisa dicontohkan di sekolah kita sudah pernah nggak menjalankan budaya positif? Oke, mungkin Pak ya, tapi melakukan tulisan nilai setiap pagi. bagus sekali, oke, betul. Melakukan persembahyaan bersama setiap hari. Mungkin yang lain, Pak ya? Membudayakan buang sampah pada tempat. Membudayakan buang sampah pada tempatnya. Pak De? Membudayakan mengucapkan salam kepada guru. Betul. Kita kenal dengan istilah 5S lah, misalnya G. Jadi budaya-budaya positif itu kurang lebih sudah kita jalankan. Nah, tapi itu sebenarnya sebagian kecil aja, Pak Ibu. Nah, ini kalau dari artinya budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai kebaikan yang kita yakini kita terapkan di sekolah, Pak Ibu. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa guru harus menciptakan lingkungan positif? Dan bagaimana sih cara guru menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Nah, mungkin ada teman-teman dari Bapak Ibu guru bisa menjawab, kenapa sih kita harus menciptakan lingkungan positif di sekolah? Mungkin Pak Dr. Kenapa kita harus menjalankan positif kan? Nah, karena hal positif itu semestinya harus kita capai sehingga peserta didik nanti mencapai sesuai dengan karakter yang baik. Oke, budaya positif kita lakukan agar anak-anak itu bisa terbentuk karakternya, kan nih? Oke, nah mungkin kenapa sih kita mintakan yang positif? Yang pertama dari filosofinya kita bisa sampaikan, kita harus membudayakan positif karena agar anak itu merasa aman dan nyaman belajar dulu. Nah, kalau dengan lingkungan yang sudah positif, sudah baik, anak pasti sudah nyaman. Kalau sudah nyaman, anak-anak pasti sedang belajar. Ya mungkin enggak, kalau disuruh libur pun nggak mau. Kalau sudah enak, tapi kalau suasana sudah nggak enak, belajar pun mereka nggak mau gitu. Biasanya, gitu. Nah, bagaimana cara guru menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa membagi pengalaman gitu. Bagaimana sih caranya kita menciptakan lingkungan positif? Nah, mungkin tadi ya Pak Yan sudah bilang membiasakan anak-anak untuk bersembahyang bersama, nih. Mungkin Pak Yan Suwanto juga bilang membiasakan anak-anak untuk membawa sampah. Oke, itu salah satu cara. Bapak Ibu, banyak sekali. Nah, oke, jadi dalam 1 jam ke depan kita akan mempelajari yang namanya konsep utama budaya positif, Bapak Ibu. Ada 6. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan keras, Bapak Ibu. Keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya, mungkin ada dari pemaparan ini yang asing bagi Bapak Ibu. Restitusi. Mungkin yang lain sudah biasa. Ada kebutuhan dasar, ada motivasi, hukuman, penghargaan dan sebagainya. Nah, mungkin ada istilah baru pasti ada. Saya dulu pada saat mempelajari modul juga apa sih sebenarnya ini restitusi apa? Kita coba bahas satu-satu. Yang pertama. Oke, nah di sini Bapak Ibu dia minta bantuannya, kita mencoba. Oke, mungkin bisa dibantu Pak Darmo maju ke depan, Pak Darmo sama siapa Bu Yulia lah, maju ke depan Bu Yulia. Oke, nah kita praktekkan ini. Di sini saya diajarkan juga. Ini tentang kegiatan kepalan tangan. Oke. Oke, jadi di kegiatan ini ada 2 orang, jadi A dan B. Nah, Bu Yulia apa Darmo A, Bu Yulia B. Nah, Bu Yulia bertugas untuk mengepalkan satu tangan, apapun boleh, yang mana pun boleh, kiri atau kanan silahkan. Kan kita. Nah, silahkan dikepalkan Bu Yulia. Nah, Bu Yulia sekarang membayangkan, apa dua-duanya B? Membayangkan bahwa di kepalan tangannya ada sesuatu yang sangat berharga sekali.
apa misalnya tangan gitu kan, cincin kawin gitu misalnya, berharga sekali, pokoknya berharga sekali ini. Nah sekarang tugas Pak Dedarmo yang A, tugas Pak Dedarmo adalah berusaha membuka kepalang tangannya Bu Yulia. Boleh dengan rayuan, boleh dengan paksaan, bahkan boleh dengan ancaman. Oke, silakan coba Pak De. Selamat siang. Sebelumnya saya mau tanya, sebenarnya isi dari kolam tangan itu apa? Kenapa harus kawin? Saya kebiasaan itu Bu Yulia nggak pernah ngawin tangan. Boleh saja. Ini rahasia. Tapi kan tahu dia orang berharga seberapa. Boleh kasih tahu. Kalau ada kasih Boleh juga itu haknya. Rahasia. Tapi udah tahu dulu kok. Rahasia. Kalau begitu untuk permintaan yang pertama. Baiklah. Boleh kan Bu Yulia itu untuk membuka kepala tangan? Bukan anak-anak Bu. Oh, udah boleh. Boleh. Pak De, Pak De. Sini. Mau izin tuh Mas. Kamu maksa ya? Oh, tetap nggak mau ditanya, tetap nggak mau ya. Berarti nggak mau kan? Nggak mau. Oke. Berarti intinya Bu Yulia ada di B, berarti kan? Apakah Anda atau B untuk kepala tangan Anda? Berarti Bu Yulia tetap betul. Walaupun apa yang terjadi, walaupun Pak Dedarmo sudah merayu, sudah memaksa dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Dedarmo. Sebelumnya silakan kembali ke tempat. Nah, nanti kita coba telaah apa sih maksud dari kegiatan ini. Oke, dari tadi Bu Yulia sudah mengepalkan tangannya, dia meminta ada sesuatu yang berharga di tangannya, dan Pak Dedarmo juga sudah berusaha membuka, tetapi tidak berhasil. Oke, nah sekarang ini kita bisa kaitkan dengan teori kontrol, Pak, sama dengan di siswa. Oke, sebenarnya kita sebagai guru, nah ini juga saya pelajari dari awal, kata saya keliru. Kita sebagai guru selama ini sering percaya dengan ilusi kontrol ini, Pak. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah seperti kita tadi, kita contohnya kita kita memerintah murid nih, kamu silakan ambil sampahnya. Muridnya mau atau muridnya nggak mau. Itu seolah-olah kita bisa mengontrol muridnya gitu nih. Oh saya bisa memerintah dia. Bapak bisa memerintah siswanya. Nah, itu ilusi sebenarnya. Nah, ilusi bahwa semua pembuatan positif efektif dan bermanfaat, memberikan penghargaan, rujukan itu sangat bermanfaat. Tapi efeknya seperti apa? Oke. Nah, ini juga memberikan kritik atau hukuman itu bermanfaat untuk karakternya dia. Itu ilusi. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi baru kita dulu, baru kita lebih besar dari siswa, kita berhak memerintah anak. Kita berhak memarahi anak. Kita ilusi. Nah ini selama yang kita lakukan ini selama ini kan sebenarnya ilusi, itu salah. Maka kita harus ubah paradigma kita dari stimulus kontrol, stimulus respon namanya tadi, berubah menjadi teori kontrol baru. Nah, kalau stimulus kontrol kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita menginginkan murid itu tidak sama dengan kita. Kalau kita perintahkan A ya A, anak buang sampahnya, ya. Tapi sebenarnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya contoh, anak itu ngantuk pada pelajaran kita. Itu tidak salah, kan menurut kita kan salah, pasti salah. Pandangan kita pasti salah ya. Tapi sebenarnya kita harus berusaha memandangi kenapa sih dia itu ngantuk, apakah ada terlambat tidur dan lain sebagainya. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang tadi. Pokoknya apapun yang dilakukan buruk kita lihat salah ya, tanpa kita tahu tujuannya dia seperti apa. Sebenarnya anak itu melakukan kejahatan, kenakalan pasti ada tujuannya, bukan dia semata-mata jahat misalnya. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini yang salah. Ternyata yang bisa mengontrol orang lain itu adalah diri kita sendiri. Tadi Pak Dedarmo berusaha mengontrol Bu Yulia kan? Bu, buka dong. Ayo dong Bu, buka gitu misalnya kan. Tapi Bu Yulia tetap nggak mau. Berarti Pak Dedarmo tak bisa kan? Nah, walaupun Bu Yulia mau buka, ya nggak? Bu Yulia, beda, ini saya buka. Apakah itu semata-mata Pak Dedarmo sudah berhasil merayu, atau memang Bu Yulia punya kontrol sendiri? Udah saya buka kan?
Sebenarnya seperti itu Pak Ibu. Bukan pada Darmo yang pintar merayu atau gimana, tapi Bu Lila mengizinkan dirinya dikontrol. Ya udah saya buka. Tapi kalau Bu Lila nggak buka, nggak bisa. Sama dengan siswa. Dek, kalau kita siswanya kita berhasil perintah dia untuk membersihkan sampah, membersihkan, sebenarnya dia mengizinkan dirinya dia perintah. Tapi kalau bernakal atau kukuh atau kaku dia akan mau diperintah. Itu yang harus kita ubah sebenarnya. Oke. Nah ini. Oke. Nah, jadi kita pertama, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa sih yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Nah, mungkin ada teman-teman dan Bapak Ibu yang bisa membantu saya untuk menjelaskan disiplin. Kira-kira apa sih disiplin? Taat pada peraturan. Taat pada peraturan. Oke, saya kata taat pada peraturan. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Ya. Oke, jadi sebenarnya Pak Ibu, jadi sebenarnya disiplin itu artinya bukan taat pada peraturan. Disiplin itu sebenarnya artinya bahasa Latin dia disiplina artinya belajar. Dia belajar dari dirinya. Bukan disiplin setiap hari harus bangun pagi dan lain sebagainya karena mentaati peraturan enggak. Karena ada disiplin mendisiplinkan dirinya saya harus bangun pagi karena saya punya tujuan tertentu dan lain sebagainya. Dari dirinya sendiri punya keinginan seperti itu. Nah, tapi dalam budaya kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu ya kan kita disiplin harus patuh. Apa yang ada peraturannya harus kita taati itu namanya disiplin. Nah, tapi itu berdasarkan peraturan. Berarti dia melakukan itu berdasarkan peraturan, bukan dari belajar dari diri dia sendiri mentaati itu. Enten. Oke. Nah, oke. Nah, ini nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nanti kita bahas lagi sedikit. Jadi nilai-nilai sering kita nanti dengar juga nilai dari kurikulum mereka dan nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kebaikan yang kita yakini. Ramah, sopan, tanggung jawab, bukan nilai yang baik-baik lah. Ya maksudnya lintas bahasa, suku agama maksudnya sopan di Bali sama artinya sopan di Jawa. Kan beda bahasa gitu kan? Misalnya kita lewat pada orang permisi Pak di Bali misalnya. Di Jawa juga sama maksudnya sopan. Itu lintas bahasa. Jadi dimanapun dipakai sama. Itu yang kita yakini. Nah dalam kurikulum mereka nilai-nilai kebajikan ini kita harapkan ada pada setiap karakter anak. Ini dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ini yang kita harapkan karakter anak-anak ada. Ada yang pertama ada perintah, ada mandiri, yang kedua bernalar kritis, berkeberanian global, gotong royong dan kreatif. Pak Iwe, itu kira-kira nilai-nilai kebajikan yang akan kita harapkan ada di setiap anak. Nah ini saya bahas sedikit tadi teori kontrol mengkepalan tangan, ya. Nah jadi sebenarnya dalam Diana Goshen ada istilah teori setiap manusia atau setiap anak kita lah melakukan suatu tindakan atau perilaku pasti ada motivasi dalam dirinya. Motivasi ini ada dua, Pak. Ada motivasi ekstrinsik atau eksternal dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama kita bisa lihat mereka melakukan sesuatu, anak-anak kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalnya si Dede, dia selalu bangun pagi dia, nggak pernah terlambat. Ternyata setelah kita tanya dan pelajari motivasi kamu apa bangun pagi terus, dia tidak terlambat Pak, agar tidak dihukum oleh siapa? Oma misalnya gitu ya, Ibu Yunda, dia tidak dihukum Pak. Oh berarti motivasinya takut dihukum aja. Yang anak-anak. Nah yang kedua, untuk mendapatkan ekstrinsik ini tidak akan bertahan lama Pak. Memang dia akan bagus, tapi tidak akan bertahan lama. Contoh, misalnya Bu Komang, kita ini atau Bu Yunda nggak masuk, si Dede tahu, Bu Komang cuti 1 bulan, tidak akan dia akan datang pagi. Juga nanti saya terlambat akan dihukum siapa orang Bu Komang, Bu Yunda nggak masuk gitu nih. Nah itu ekstrinsik. Dia motivasinya dia tuh takut
akan mendapat hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas, ada murid pintar, ya nih. Oh, setiap murid pintar, setiap Bapak yang ngajar misalnya, setiap bikin tugas, anak itu pasti selalu nomor 1 guru. Oh, dia pengen, kata setelah ditanya, kenapa motivasi kamu rajin dalam kelas? Ya, biar saya dapat nilai tinggi dari Pak Yang Suwardana, biar saya dipuji oleh Pak Suwardana di depan kelas dipuji. Nah, itu juga nggak akan bertahan lama, Pak. Kalau selain Pak Yang Suwardana misalnya mengajar, anak itu tak akan mau. Itu nggak motivasinya. Tak akan mau, biasanya kan gini, mana guru yang disayangi itu aja, mana guru yang disukai itu aja dia mau berperan lebih kita. Ngiringin, memperlihatkan, tapi guru yang lain tak akan. Biasanya gitu kalau ekstrinsik. Nah, hal yang kita harapkan ada di sini karena adalah motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi maksudnya apa? Contoh, Dede, kenapa sih kamu bangun pagi? Oh, saya bangun pagi karena saya ingin pada saat di sekolah saya ingin literasi terlebih dahulu, saya mau belajar. Jadi kalau saya nggak bangun pagi, saya pasti terlambat, belum dapat waktu tiket dan lain sebagainya, sehingga saya waktu untuk membaca saya nggak ada. Berarti motivasi dalam dirinya ada. Nggak peduli dia ada berguna, ada berkoma, pokoknya bangun pagi ya. Karena dia punya tujuan. Oh, saya ingin membaca sebelum masuk, saya ingin membaca literasi. Nah, dia belum baca. Oke. Nah, ini yang kita harapkan, walaupun agak susah Pak Ibu. Nah, zaman sekarang, tapi ini yang kita harapkan, motivasi internal ini yang kita harapkan. Karena dengan motivasi ini tidak akan bertahan lama, maksudnya akan bertahan lama tidak akan ada pengaruh dari luar. Apapun yang terjadi, dia bagaimanapun dia akan berusaha menepati itu, karena dia motivasi internal. Nah, itu perilakunya. Apa yang kita lakukan biasanya terdorong dari 3 motivasi ini, tergantung kita. Kita pun sendiri juga nih. Kita kenapa kita buat PKG misalnya kan? Motivasinya apa? Misalnya gitu, untuk menghindari deadline dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian dari tindakan yang dilakukan oleh anak-anak atau pelanggaran dilakukan oleh anak-anak, biasanya kita maksudnya dari pelanggaran yang dilakukan anak, kita biasanya melakukan tindakan oke. Anak-anak nakal, anak-anak melawan dan lain sebagainya, biasanya kita melakukan tindakan Pak. Mungkin Bapak Ibu lebih sering kemana? Memberikan apa? Misalnya di kelas Bapak Ibu, anak itu nggak bikin PR, biasanya kita gimana? Lebih biasanya kalau saya percaya saya sendiri sebelum ini saya memberikan hukuman. Lebih sering. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar konsekuensi dan restitusi? Nilainya diturunkan. Itu sudah termasuk konsekuensi. Kalau hukuman misalnya, kamu terlambat datang pelajaran Bapak, bilang lapangan 3 kali. Nah, misalnya terlambat, kamu nggak bikin PR, push up di depan kelas. Biasanya, itu hukuman. Nah, sebenarnya apa sih hukuman dan konsekuensi Pak Ibu? Mungkin bisa dilihat nih. Nah, perbedaannya Pak Ibu. Perbedaannya. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana tiba-tiba. Dalam kita ngajar contohnya, ada murid ribut, kamu ribut sekali, Bayu kamu ribut sekali, maju ke depan, berdiri di depan. Nah, itu kan tidak terencana. Tiba-tiba dia kaget dan tahu apa biasanya. Kalau konsekuensi biasanya sudah terencana atau disepakati, biasanya dengan peraturan. Bayu, kamu ribut di kelas, kamu tahu konsekuensinya seperti apa? Tahu Pak, saya harus mengerjakan tugas tambahan dan sebagainya. Nah, itu konsekuensi Pak. Jadi anak itu sudah tahu, anak itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau hukuman anak-anak kan tahu, murid yang tahu. Kemudian dia murid mencatat satu halaman buku misalnya, itu hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima aja, tidak bisa membantah. Pokoknya kamu push up di depan, atau pokoknya kamu nyanyi, atau kamu joget di depan. Kalau konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau pihak guru dan murid sudah mengetahui biasanya peraturan-peraturan, anak sudah tahu.
Oh kalau saya terlambat bikin PR berarti akibatnya. Kalau saya nggak membuat tugas berarti akibatnya. Anak-anak sudah tahu itu bisa konsekuensi Pak. Oke, nah hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Fisik maksudnya dari push up, psikis maksudnya dari verbal, misalnya ucapan bodoh kalau apa kasar, menyebabkan dia dendam dan sebagainya. Oke, nah ini oke. Nah jadi setelah dia mempelajari dan diberi bimbingan juga, nah kita diharapkan sebagai guru di kurikulum Merdeka ini diharapkan lebih minimal kalau tidak bisa restitusi kita harus memberikan konsekuensi. Jangan sekali-kali memberi hukuman. Kamu nggak bikin PR, berarti kamu harus pulang sekolah kamu diam di sini kerjakan PR-nya. Selesaikan konsekuensinya. Tidak harus kamu nggak bikin PR push up, nggak ada hubungannya Pak. Dari dia nggak bikin PR disuruh push up nggak ada hubungannya. Benar. Kita bikin konsekuensi itu udah ada hubungannya, relate, terhubung apa sih yang harus dilakukan siswa. Oke. Nah mungkin ini, nah ini salah satu contoh Pak Ibu. Mungkin bisa dibaca nih dari belakang. Nah kira-kira di sini ada 7 tindakan guru. Oke. Nah yang pertama, contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Ada yang lain? Konsekuensi. Hah? Bisa juga dengan mencatat 100 kali dia akan susah mengingat lebih lama. Oke. Pihak sini konsekuensi, pihak sini hukuman. Oke, kita simpan dulu. Nah yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Hah? Di sini konsekuensi. Di sini Hukuman. Oke. Oke, yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dia coret-coret. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Nah, murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi hukuman. Oke, ya, oke. Mungkin dari Bapak Ibu semua benar, tidak ada salah. Oke, pemikiran kita beda-beda. Nah, coba kita perhatikan menurut bukunya. Oke, menurut dari Dian Rosen dulu. Ya. Nah, jadi mencatat 100 kali di buku kalimat tidak akan terlambat sekolah itu termasuk hukuman. Kenapa? Karena ini tidak ada hubungannya, Pak. Kalau dia terlambat sekolah, kita bisa, berarti kan dia terlambat pelajaran kita. Kita bisa minta dia hendak istirahat, jangan kamu istirahat, berarti kejar ketertinggalan kamu. Kan ada hubungannya dia. Kalau mencatat, belum tentu dia besok terlambat lagi. Kalau dia disuruh mengajarkan, berarti dia nggak akan ketinggalan, tertinggal. Itu masuk hukuman tiba-tiba ada disuruh. Pernah nggak ada Bapak Ibu lihat ada peraturan sekolah seperti ini? Di peraturan sekolah mencatat 100 kali, tidak berencana kan? Biasanya Bapak Ibu guru yang memberikan. Yang kedua, ada menjadi basket terlambat dari sekolah hukuman karena berupa hukuman fisik dan tidak ada hubungannya. Oke, nah terlambat sekolah mungkin ya itu juga. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pada dapat menjadi konsekuensi. Oke, kenapa hukuman Pak Ibu? Nah, mungkin ini juga bersifat fisik. Nah, bersifat fisik juga ada hubungannya. Apa hubungannya dengan memakai masker dengan push up? Nah, mungkin barang tentu kita malah suruh dia besok jangan lupa pakai masker. Silakan kalau apa istilahnya berikan sekarang cari masker dan sebagainya. Pokoknya demikian. Oke, nah ini udah jelas. Menggantikan kertas kan udah terhubung. Dia mencoret kertas temannya berarti dia langsung ganti. Dia menyenggol air berarti dia langsung membersihkan juga temannya.
Itu konsekuensi. Pokoknya kita minta, intinya konsekuensi minta dia bertanggung jawab. Nah, perbuatannya. Oke. Nah, kemudian disuruh kita melakukan satu nih. Sama video. Betul sekali. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket karena selama 10 menit untuk pelajaran video. Tempat ini. Nah, biasanya pada ngajar kan biasanya ada pemanasan deh. Ada. Nah, kalau dia udah terlambat, tentu dia ada pemanasan Pak. Iya. Nah, teman-temannya sudah pemanasan, dia belum. Berarti Pak Dewindo sudah benar memberikan dia konsekuensi. Ya udah kamu terlambat 10 menit kan? Pilih lapangan 2 kali. Dia dapat pemanasan juga. Tapi temannya 1 kali dia 2 kali. Iya. Lebih banyak, biar lebih meninggal apa maksudnya? Mengejar lah. Di sana ada hubungannya. Karena logikanya kan pasti pengalaman dulu. Oke, nah jadi beberapa jenis hukuman dan konsekuensi. Nah mungkin ini restitusi. Pak dulu Pak Ibu dengarnya. Nah, restitusi lah yang paling diharapkan. Tadi kalau tadi kan motivasi internal yang paling diharapkan. Sekarang tindakan gurunya ini yang paling diharapkan Pak Ibu. Restitusi. Jadilah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya kita di sini adalah kita mengajarkan anak untuk berdialog. Kamu kenapa terlambat? Apa menyebabkan? Bagaimana biar tak terlambat lagi dan lain sebagainya. Bukan menghukum di depan, di depan misalnya. Kamu bodoh, kamu ini sering terlambat sehingga dia tuh bisa menjadi malu. Down. Itu maksudnya dia tidak bisa kembali pada kelompoknya. Kalau udah malu kan pasti diejek dan lain sebagainya. Down ya, dibully gitu loh. Kalau sudah diejek kita permalukan dia di depan orang, dia akan merasa rendah. Itu maksudnya. Nah di sini prosesnya itu lah proses untuk memperbaiki keadaan sehingga dia bisa semangat dengan memperbaiki keadaannya. Oke, nah ini kan suatu tindakan. Ini lebih jelasnya. Nah ini, ya betul. Sangat sulit ya Ibu. Saya juga merasakan sangat sulit. Saya belum bisa juga mengadakan diskusi terus tidak bisa. Yang paling batas sekarang saya hindari hukuman, memberikan konsekuensi. Benar ada. Nah jadi yang sudah diadakan oleh hukum mereka sering ke. Oke. Nah ini biasanya hukuman itu menyebabkan anak-anak memiliki identitas gagal. Oke. Sedangkan identitas konsekuensi dan restitusi lebih membuat kemungkinan anak itu identitasnya sukses. Oke. Karena kalau hukuman biasanya ada kata-kata awas kamu ya. Besok lagi sekali kamu begini. Nah, itu hukuman ya. Nah, biasanya anak-anak itu kalau hukuman mereka akan membenci apa yang diberikan oleh guru. Kalau kayaknya lambat kemudian nomornya polisi kita katanya biasanya seperti itu. Nah kalau konsekuensi itu anak-anak lebih menghormati peraturan. Nah ini peraturannya seperti ini peraturan seperti ini. Nah sedangkan restitusi yang paling bagus anak-anak jadi mengetahui kesalahannya sendiri, dia tahu salahnya apa dan dia bisa juga memperbaiki kesalahannya. Kita nggak kasih tahu kesalahannya dia apa, kita nggak kasih tahu solusinya apa, tapi dia yang menemukan. Nanti kita ada videonya. Berarti restitusi itu yang pertama makanya dengan resolusi kan dalam dua. Resolusi dalam dua dia Pak. Dia anak-anak tuh resolusi tahu. Tahu dia gitu nih. Gitu. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini dampaknya ini anak. Kalau hukuman dampaknya murid itu bisa marah pasti ya. Karena ada murid yang senang dikasih hukuman. Merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan jasa. Kalau restitusi konsekuensi, walaupun dia kehilangan hak, waktu jedanya, ini kehilangan juga dia. Disuruh diam di pada saat istirahat, disuruh pada saat pulang jam pulang tak boleh pulang dulu, harus mengerjakan tugas tambahan dan sebagainya. Itu konsekuensinya. Nah, kalau restitusi, anak akan kehilangan waktu. Dia tidak dihukum. Kalau restitusi dia guru nggak akan menghukum, tidak akan memberi tugas tambahan. Dia akan menanyakan kamu mau apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Nah, tetap bersemangat. Itu intinya. Tapi gurunya harus pasang. Betul Pak ya. Kita diajari perutnya ya. Seperti guru agama kita. Dan
Kalau kalian sudah sekali, awal kan sudah murid bandel, murid lain, saya pas saya. Tapi mulai sekarang, kalau kita tidak bisa resolusi, Pokoknya tidak lama sudah mundur. nah betul. Kalau kita tidak bisa resolusi, minimal apa? Konsekuensi. Oke, ini harapan dari kurikulum mereka. Kita jangan sekali-sekali memberikan hukuman lagi. Oke. Restitusi, Pak. Restitusi, ya. Oke. Tadi udah kita mempelajari tentang disiplin positif. Tapi teori motivasi. Oke. Nah, ini adalah salah satu tadi kan apa sih yang kita sering lakukan? Mengajarkan murid persembahyaan bersama, mengajarkan murid buang sampah di tempatnya dan lain sebagainya. Nah ini dalam kurikulum mereka juga ada, ya. Kita harus bisa membuat keyakinan kelas baik. Pernah dengar keyakinan kelas baik? Baru pertama kali itu, yang juga baru pertama kali baru tahu. Keyakinan kelas. Dan kita nih, apa sih keyakinan kelas? Sama nggak dengan peraturan kelas ya kan? Nah, ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sudah ada peraturan kelas ya? Dan kenapa? Nah sekarang saya kembali ke Bapak Ibu. Ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa Pak Yang Legawe menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Untuk keselamatan. Oke, mungkin yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat pada COVID? Kenapa kira-kira? Kesehatan, keselamatan, kan? Sama juga. Oke. Ya, oke. Jadi kita menggunakan helm pasti untuk keselamatan, Pak. Bukan karena takut peraturan. Karena ada polisi saya pakai helm. Karena saya takut jalan saya pakai helm. Tapi kita sebagai orang dewasa kan pasti kita sadar. Kita yakin kalau kita menggunakan helm pasti setidaknya kita lebih selamat daripada tidak menggunakan helm. Kalau kita jatuh lebih terlindungi kepalanya. Sedikit. Kita yakin Pak Ibu. Berarti kan dalam diri walaupun ada polisi, walaupun nggak ada polisi tetap pakai helm. Kalau perjalanan naik motor. Nah ini namanya keyakinan Pak Ibu. Kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kita bilang itu kan ada kesadaran dari sendiri. Keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Yang saya bilang tadi. Kalau eksternal sifatnya sementara. Kalau kita cuma menggunakan helm kalau takut polisi, kalau ada polisi ya kita pakai helm, kita pakai helm. Karena kita mau selamat. Nah, kalau kita sudah yakin apapun yang terjadi kita akan lakukan. Nah, sama dengan keyakinan kelas Pak Ibu. Keyakinan kelas ini contoh. Nih. Keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan Pak Ibu. Tapi keyakinan kelas ini bukan dibuat oleh bapak ibu gurunya atau sekolahnya. Keyakinan kelas ini dibuat oleh hasil diskusi dari wali atau misalnya dari guru dan bersama siswa. Biasanya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya apa? Kalau peraturan kan tiba di sekolah pukul 6.30 rinci gitu ya. Kita ubah misalnya. Contoh, kalau sudah anak-anak mengikuti yakin dia bangun pagi, berarti kan kita bisa ubah. Kalau keyakinan kelas itu kami adalah murid yang datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu nggak mungkin terlambat ya, kan? Nah, biasanya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal ya, kebaik-baiknya aja. Nah, kami adalah murid yang tepat waktu, kami adalah murid yang rajin dan lain sebagainya. Nah, dalam bentuknya positif biasanya Pak Ibu, tidak ada negatif. Kalau peraturan biasanya negatif, dilarang membuang sampah sembarangan, itu negatif Pak Ibu. Negatif ini, kalau bahasanya dilarang membuang sampah, ya kan? Buang. Nah, kalau positif misalnya buanglah sampah, itu positif Pak. Atau kami ada siswa yang taat menjaga kebersihan. Oke. Nah, keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Peraturan tuh banyak itu, bisa 1 halaman, bisa 2 halaman, karena ada peraturan atau tertib kita pun banyak, gitu. Nah,
jadi contohnya saya buat misalnya tadi. Oke. Nah, ini bisa ibu bapak ibu praktekkan setiap mengajar. Nah, jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi membuatnya, bukan hanya gurunya. Kemudian suruh mentati, kemudian buat, kemudian mentati bukan. Tapi harus semua kelas. Oke, ini. Nah, kalau sudah misalnya dia sudah membuat keyakinan kelas, dia pasti yakin dia akan berusaha dan melanggar itu, misalnya. Ya, kalau misalnya peraturan kan udah bisa nanti melanggar dan sebagainya. Nah, bagaimana sih implementasi kita dalam pembuatan keyakinan kelas, Pak Ibu? Ini. Nah, apa sih yang saya lakukan? Nah, di sini saya akan menanyakan dulu kepada anak-anak. Anak-anak selama belajar pernah kalian mimpikan kelas seperti apa sih yang anak-anak inginkan? Guru-guru yang bagaimana sih anak-anak harapkan? Ya kan? Jadi gambarnya kok ya, seperti kok suatu misalnya kan, seperti gantung seperti pada dalam misalnya ya. Nah, ya tadi baik seperti pada dalam misalnya ya. Bisa, boleh sampaikan ke anak-anak. Pak, yang saya sudah menyampaikan biasanya ini. Anak-anak jawab, oh saya bagikan lalu saya bagikan kertas seperti itu. Oke, silakan tuliskan anak. Oh saya ingin kelas yang bersih, saya ingin kelas yang nyaman, saya ingin kelas yang ada AC-nya dan lain sebagainya. Pasti banyak. Anak-anak pasti banyak membuat. Idenya kita lambung, kita tulis, kita kelompokkan. Oh ini anak-anak yang pengen kelasnya bersih. Oh ini anak-anak yang pengen kelasnya nyaman. Ini anak-anak yang pengen kelasnya tertib. Kita kumpulkan dulu. Nah kita kelompokkan. Nah sesudah kita menanyakan impian anak-anak, kita balikkan ke anak-anak. Jangan kita yang memerintahkan harus apa. Nah kalau kalian menginginkan kelas seperti itu, apa sih yang anak-anak bisa lakukan? Oh ternyata dari tadi, ya kita lagi ke depan yang saya tulisnya. Oh tadi saya tulis, saya ingin kelas yang bersih, gitu kan? Nah kalau kamu ingin kelas yang bersih, kamu harus apa? Menjaga kebersihan, Pak. Oh udah kamu tahu, silakan tulis. Jadi kan, dia yang menginginkan, dia juga memberikan ide. Oh menjaga kebersihan. Saya ingin kelas yang baik dengan teman. Kalau ingin suasana yang aman, nyaman di sekolah atau di kelas, kamu harus gimana? Oh saya harus saling menghormati, Pak. Oke, silakan tulis. Betul. Itu yang saya lakukan, Pak Ibu. Nah, jadi anak-anak menulis, silakan tempel nanti. Nah, jadi ide bagaimana cara mereka untuk mencapai kelas impiannya. Betul. Nah, jadi sesudah kita bisa menyimpulkan, Pak Ibu, kalau sudah selesai ya membuat keyakinan kelasnya, membuat idenya apa yang dilakukan, kita bisa simpulkan. Apa sih keyakinan kelas yang bisa kita simpulkan? Oh berarti anak-anak ingin kelas yang bersih, berarti kita harus menjaga kebersihan, itu keyakinan. Berarti anak-anak yakin dengan menjaga kebersihan, kelasnya akan bersih, kelasnya akan terapi. Ini lagi. Nah, kita simpulkan, kita suruh buat anak-anak mau dihias pakai kertas karton, mau di kertas biasa aja boleh. Kebetulan yang guru komputer nih, yang suruh udah desain aja langsung. Nah di Canva, dan contoh seperti si Meda sama Sekar, dia buat sini ke, dia buat keyakinannya. Nah ini kan dia buat tadi, mana dia? Oh ini kan. Nah ini dia buat tadi. Nih contoh ini. Silakan Bapak Ibu. Nah ini yang diharapkan Bapak Ibu. Nanti kita sebagai guru, salah satu bentuk beberapa disiplin tertib adalah dengan membuat keyakinan kelas pada saat kita mengajar. Oke. Biasanya keyakinan kelas yang ditempel di kelas itu biasanya diberikan oleh wali. Nah kalau kita mengajar namanya keyakinan belajar, beda. Jadi tidak masalah Bapak Ibu mau membuat itu tidak masalah. Oke, bisa dipahami Pak ini. Nah jadi itu yang diharapkan kita membuat keyakinan kelas di kelas. Kalau Bapak Ibu sebagai wali cocok. Kalau kita sebagai guru mapel kita membuat kesepakatan belajar sama ya. Kalau anak-anak sudah membuat keyakinan kelas, biasanya minimal dia tidak akan melanggarnya karena dia yakin. Nah dia buat sendiri. Oh, kalau saya melanggar, itu nanti nggak bersih sekolah. Kalau saya bisa menjaga kebersihan, berarti kan nggak rapi kelasnya kan. Oke. Oke, next. Nah, kita Nah, jadi ini Pak Ibu. Nah, biasanya anak-anak kalau melakukan suatu pelanggaran, itu apa itu anak-anak melakukan pelanggaran, melakukan apa istilahnya suatu kenakalan, biasanya itu diakibatkan kebutuhannya dia itu tidak terpenuhi. Oke,
kebutuhannya dia tidak terpenuhi. Kebutuhan dasarnya ini kita bisa saya perlihatkan dulu. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Pak. Nih. Nah, ini. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita pun seperti itu. Kalau kita kebutuhan kita nggak terpenuhi, kita misalnya apa? Marah, bisa jengkel dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Pak. Yang paling pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Betul, betul sekali betul. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu seperti nanti kebutuhan untuk kebutuhan pokoknya dia, makan, air. Kenapa sih kamu mengganggu temanmu? Kenapa sih mau merebut makanan temanmu? Misalnya ada bagi makan bersama, direbut makanan teman. Kenapa sih? Setelah ditanyakan, kata dia lapar. Kalau kita nggak menanyakan, kamu dukung dan sebagainya, nggak tanyakan alasan dan sebagainya. Pokoknya nakal kamu, belum ada alasan, pokoknya kamu pasti. Karena kebutuhan dasarnya dia itu tidak terpenuhi. Yang pertama. Yang kedua itu ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang paling sering. Merasa anak itu kurang diperhatikan dan sebagainya. Ya. Oh, kenapa sih kamu merebut makanan teman? Ya, saya sedang kalau saya sudah ngambil makanan, saya tanya sama teman-teman saya. Tadinya misalnya dipanggil orang tuanya datang, kan diperhatikan sama orang tuanya, jadi biasanya itu butuh perhatian gitu. Itu yang paling sering. Oke. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Dia mengganggu temannya, memang karena dia suka berkuasa. Senang lihat temannya takut sama dia, senang lihat temannya nurut sama dia, itu kebutuhan dia akan terpenuhi. Kalau kita bisa kasih dia kebutuhan, kasih dia misalnya jadi pemimpin, kasih dia misalnya jadi apalah, dia kasih memimpin kelasnya, merasa dia dihormati sebagai penguasa, dia akan tidak main-main. Kalau dia sebagai bukan pemimpin sih main-main dia. Kebutuhan akan kebebasan. Kalau merasa nggak bebas, ya, suka dengan ini, suka dengan itu, dia akan mempengaruhi. Nah, dan kelima adalah kesenangan. Biasanya anak ini senang dia memang lihat temannya senang dan bisa membangun hubungan. Jadi kita bisa alihkan kebutuhan mereka itu sehingga sedikit tidaknya bisa terpenuhi. Nah itu apa itu? Kalau kita lihat anak-anak nakal, biasanya kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Nah, yang kelima, posisi kontrol guru. Oke, posisi kontrol guru. Nah, jadi selama kita melakukan tindakan, tadi kan pelanggaran nih, mulai tindakan. Biasanya kita berada dalam posisi mana? Contoh ini, mungkin Bapak Ibu baru pernah mendengar atau sudah sering. Jadi ada 5 jenis posisi kontrol guru. 5 jenis posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada teman, keempat ada pemantau, dan kelima ada manajer. Kira-kira kalau Bapak Ibu memberi tindakan ke siswa, kira-kira posisi yang mana? Satu biasanya. Kalau saya dulu kita satu sudah saya pelajari, ternyata saya 1 dan 3. Nah, kita perhatikan sekarang itu. Kita ada videonya. Oke, kita lihat pertama gue. Posisi videonya. Yang pertama posisi. Oke. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Sebentar. Mas sekali ya kamu jadi anak. Ya, itu pasti apa? Ini oleh nyium. Kenapa?
Enggak, saya nggak tahu. Hukuman. Ini ke posisi kontrol sebagai penghukum apa lu? Nah, biasanya langsung menghadap ya, nunjuk-nunjuk. Kamu selalu aja terlambat dan lain sebagainya. Ya. Nah, walaupun kita menunjuknya jarang, misalnya menghadap aja sedikit dan sebagainya. Jadi dampaknya itu muridnya menjadi peredam, itu kan dia agak kesel. Kok harus gini, kok harus gini, nggak terima ya. Kalau dihukum itu nggak terima. Nah, dia kan tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil Pak. Itu hukum yang biasa kita lakukan kadang ya. Nah, jadi ada saya bilang pasti kita sudah pernah sering pernah kita menghukum. Yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Posisi pembuat merasa bersalah. Coba kita baca. Terus kalian? Kalian ini dihilangi. Oh iya. Nih. Nah, jadi biasanya pembuat merasa bersalah itu suaranya cenderung melembut, tapi dia biasanya apa sih yang kamu lakukan? Kenapa sih sering sekali buat apa kayak gini? Papa lo sering di mana sekolah-sekolah? Membuat seolah-olah aku bersalah. Gara-gara dia ibu itu dihukum, kenapa gara-gara dia ibu itu disalahkan? Itu merasakan bersalah. Membuat murid merasa bersalah, gara-gara saya ibu itu dibikin. Terus merasa bersalah deh, rendah diri biasanya. Nah, gini. Nah, yang tiga Pak Ibu, kita lanjut. Ada posisi teman. Bagaimana sih guru seorang guru menjadi posisi teman? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis guru saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini kayaknya terlambat. Nah, biasanya ini Pak Ibu, karena posisi teman, ini suara guru akan akrab kayak teman ya. Misalnya anak itu dari wajah anak itu udah menyukai gurunya itu, dianggap teman ya, gembira dia kalau ketemu. Walaupun dimarahin dia gembira, karena dia posisinya dia sebagai teman. Nah, cenderung dia bercanda. Nah, besok jangan gini lagi ya, demi ibu ya. Bisa nggak? Nah, jadi ini juga mempunyai efek Pak Ibu. Jelek, ada jeleknya. Murid akan tergantung kepada satu orang guru. Dia akan menampilkan yang terbaik untuk satu guru itu ya. Kalau guru lain belum tentu dia seperti itu. Nah, jadi akan nurut pada satu guru aja dia kalau seperti itu. Kalau kita kalau gini terlalu menunjukkan posisi teman, nanti murid yang lain atau guru lain akan diberikan sama enten jarak. Nah, murid tidak mandiri, dia bisa berpikir untuk diri sendiri.
karena sudah dibilang sama gurunya. Nah, besok ibunya akan bantu saya. Itu. Nama diri. Oke, yang kelima posisi keempat fungsi pemantau monitor. Naren. Pemantau itu ada mana ya? Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, jadi pemantau itu bersuara datar, tidak bercanda, tidak galak, datar ya. Nah, dia akan berusaha mengingatkan anak itu apa sih yang kamu lakukan, apa konsekuensinya kamu melakukan seperti itu. Anak itu jadi ingat, oh saya ini Bu. Nah, murid akan berusaha mengingat konsekuensinya seperti apa, dan seperti apa. Nah, tapi dia tidak sepenuhnya mandiri, karena dia berusaha hanya mengikuti peraturan, bukan keinginannya dia. Oke. Nah, tadi dia terlambat 20 menit, berarti 20 menit ya konsekuensinya. Oke, yang terakhir Pak Ibu, posisi manajer. Kita bisa lihat. Posisi ini yang kita harapkan nanti ada pada diri kita sebagai seorang manajer, sebagai manajer pemimpin. Selamat pagi, Naren. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Bangun lagi sih. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Saat yang cuci Pak. Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada. Baik, ya. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi posisi manajernya posisi paling atas, di mana posisi ini paling diharapkan agar ada dalam diri Bapak Ibu guru semua. Ya, jadi suaranya netral Bapak Ibu, tidak emosional sama sekali. Oke, guru sama sekali tidak menghukum Bapak Ibu, tidak menghukum kan? Tidak ada memberikan konsekuensi, nggak ada. Tapi dia memberikan kesempatan kepada anak itu. Apa sih yang kamu lakukan? Kira-kira apa yang sudah kamu langgar? Nah, kalau kamu sudah tahu apa yang kamu sudah langgar, kira-kira apa sih yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Memperbaiki keadaan maksudnya tidak terulang lagi gitu. Oke. Nah, jadi dia menanyakan, dia mengiring anak itu untuk mencari solusinya sendiri. Kalau dia jelek, diarahkan lagi biar positif. Tadi dia bilang, saya akan bangun pagi minta alarm, oke setuju. Nah, sudah setuju. Nanti dan terakhir dia akan mengingatkan, tapi kamu besok pagi gini dan sebagainya. Oke. Nah, jadi anak itu akan berarti menjadi mandiri Pak Ibu, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Oke. Nah, semoga lah kita semua bisa menjadi posisi manajer yang enak nih. Nah, jangan lama. Nah, ini Pak Ibu, yang terakhir Pak Ibu. Nah, tadi kan kita bisa melihat
proses dari manajer itu kan sangat panjang nih. Nah, jadi proses yang dilakukan oleh manajer disebut dengan nama segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi seperti bilang tadi. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, betul. Jadi posisinya ada 3 bagian Pak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, yang balik aja di sini video pertama, yang balik. Oke, yang pertama itu menstabilkan identitas Pak Ibu. Nah, jadi kita tahu anak itu salah, tapi kita tidak bilang dia salah. Yang kan biasanya stabilkan identitas dia, jangan harap dia bersalah. Ya, biasanya ada kata-kata seperti ini Pak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa, berbuat salah itu wajar, semua juga bisa berbuat salah kok. Jangan dibilang kamu salah, kamu bego dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada kegiatan yang namanya prosesnya validasi tindakan yang salah. Ya, kamu terlambat kan? Pasti kamu punya alasan seperti itu. Kamu berkelahi sama temannya kenapa? Kamu marah sama ini kenapa? Pasti kamu punya alasan seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Kita tahu salah, tapi kita validasi dia. Kenapa sih kamu lakukan seperti itu? Nah, yang ketiga sudah dia mengetahui alasan dan lain sebagainya, kita bisa menanyakan keyakinan. Kira-kira perbuatan kamu ini melanggar apa? Oh, saya melanggar menghargai diri sendiri dan orang lain. Karena dia terlambat kan nggak menghargai diri sendiri. Tanyakan keyakinannya. Apa yang kita sepakati? Kira-kira apa yang bisa kamu perbuat untuk memperbaiki keadaan? Oke. Nah, itu langkah-langkahnya. Sekarang kita lihat proses nyatanya seperti apa. Ini contoh guru BK. Oke. Ada aktif ya kalau saya namanya. Masa aku dikatain apa? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain mereka di depan kelas. Banget. Yang pasti kamu akan kesal. Maka juga akan marah jika tidak ada yang dibangun. Kemudian pada saat itu kamu melakukan. Ya saya harus mengatain mereka lah Pak. Susah banget. Saya minta dia daripada teman lain. Oh, Dia langsung menyalahkan atau menanyakan. Kesel lah pasti. Iyalah, saya jadi salah aja Pak. Ya saya adalah diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? ya wajar lah. Aja. Tantangan ada di sesuatu yang dilakukan. Untuk kamu yang tidak dilakukan, yang kita lakukan. Iya Pak. Untuk saya masih sabar dan hanya meminta saja. Terus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Nanti kamu memilih kebenaran dan salah. Kamu memilih sesuatu yang beriman. Sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang kita tadi mas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan mas atau bersifat tidak. Enggak lah Pak. Capek Pak. Jadinya. Jadi keyakinan bagaimana yang sesuai dengan keinginan kamu. Ya saya sebenarnya sama seperti orang lain. Mulai dia ngenduk ceritanya. Dia marah-marah dengan ditanyakan wajah dia sendiri dengan sendirinya akan mau Ya, slow. Iya. Kita harus sambil dulu. Ya, saya menghargai. Juga keyakinan dan semangat untuk menjalankan. Kita tidak sedang marah. ya saya suami Pak. Dia bisa menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya. Saya bisa jadi sabar. Kira-kira kamu bersedia memiliki masalah ini tidak? Iya Pak. Ya, dia sudah berusaha tahu apa yang dilakukan seperti itu. Oke, Itu jadinya nyaman. Jadi dia tahu sendiri apa kira-kira yang harus dilakukan. Oke. Nah, jadi intinya begitulah tahap-tahap dari segitiga restitusi Pak Ibu. Nah, jadi tidak semerta-merta kita harus menjalankan ketiga tahapnya ini. Kalau halnya bersifat kompleks, oke lah, boleh kita gunakan. Tapi kalau halnya sederhana, misalnya dia cuma kamu ribut di kelas, bisa kita tanyakan kira-kira apa kan? Lama jadinya.
Oke, kita bisa skip, kita langsung bisa menanyakan keyakinan dan sebagainya. Intinya di sini sebagai posisi kontrol kita harus menghindari yang namanya posisi pemukul Bapak Ibu. Oke, itu yang paling harus kita hindari karena itu dampak negatifnya sangat banyak sekali. Oke, jadi demikian yang bisa Tiang sampaikan pada resim-resim modul 1.4 ini. Semoga apa yang Tiang sampaikan sedikit tidaknya bisa merubah mindset Bapak Ibu. Saya pun masih belajar Pak Ibu. Saya bukan paham saja, saya bukan bisa full sekali bisa menjalankan, tidak. Saya berusaha untuk merubah sedikit demi sedikit. Akhir kata Tiang mengucapkan terima kasih dan tutup dengan Bapak Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om dalam Bapak Santi. Terima kasih.